Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrukatul Hunaifa dengan NIM 932226618, absen 34 dari kelas TBI E semester 5. Di sini saya akan menunjukkan hasil catatan saya atau hasil tulis saya mengenai filsafat umum. Dimulai dari UTS, yakni terdiri dari 5 soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan yang terakhir nomor 5. Kemudian dilanjutkan dengan materi setelah UTS, yakni akal dan hati pada zaman modern, yang diawali dengan Renaissance rasionalisme yang terdiri dari 3 tokoh, yakni Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Ini yang bagian Descartes yang terjadi pada tahun 1596 sampai 1650. Kemudian Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677, yang kemudian disusul oleh Leibniz, yakni pada tahun 1646 sampai 1716. Kemudian idealisme objektif, yakni tokohnya yang terdiri dari Fichte, Schelling, dan Hegel. Fichte terjadi pada tahun 1762 dan 1814. Kemudian Schelling, yakni pada tahun 1775 sampai 1854. Kemudian Hegel, yakni tahun 1770 sampai 1831. Kemudian idealisme teis, yakni Pascal dan Kant. Pascal terjadi pada tahun 1623 sampai 1662, yakni membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, setelah itu filsafat manusia, kemudian filsafat ketuhanan. Setelah itu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Di sini Immanuel Kant membahas tentang bukunya, yakni yang terdiri dari 2 buku. Yang pertama, The Critique of Pure Reason atau pembahasan tentang akal murni. Berikut ini adalah catatan hasil saya tentang buku tersebut. Kemudian The Critique of Practical Reason atau pembahasan tentang akal praktis. Ini adalah buku kedua. Buku ini menceritakan tentang moral. Setelah itu empirisme, yakni terdiri dari Locke, Hume, dan Spencer. Ini adalah definisi empirisme. Kemudian ini John Locke. Setelah itu disusul dengan David Hume. Kemudian Herbert Spencer. Kemudian pragmatisme, yakni tokohnya William James. Tinjauan terhadap pragmatisme James. Yang pertama tentang istilah pragmatisme, kedua tentang meliorisme, ketiga tentang teori kebenaran, keempat tentang teori humanisme dan kehidupan moral, kelima tentang agama dan iman, dan terakhir tentang empirisme radikal dan plural. Kemudian eksistensialisme, Kierkegaard dan Sartre. Ini pembahasan tentang Soren Kierkegaard. Dan disusul oleh Jean-Paul Sartre. Kemudian bab selanjutnya ialah akal dan hati di jalur timur. Filsafat Islam. 2 macam kekuatan pemikiran filsafat, yakni ini
Para ahli pikir Islam berusaha menyusun sebuah sistem yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang kedua, para ulama menggunakan metode rasional dalam menyelesaikan soal-soal kehidupan. Setelah itu, ada nomor 1 poin pertama, yaitu perbedaan yang mendorong aliran pemikiran filsafat timbul. Yang kedua, lahirnya filsafat Islam. Yang ketiga, pembagian aliran pemikiran filsafat yang terbagi menjadi 4, periode Mu'tazilah, periode filsafat pertama, periode Kalam Asy'ari, periode filsafat kedua. Setelah itu ada Al-Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Setelah itu pembagian aliran pemikiran filsafat. Ada 4, yaitu periode Mu'tazilah, periode filsafat utama, periode Kalam Asy'ari, dan periode filsafat kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan indera, akal, dan hati. Bab selanjutnya ialah akal dan hati pada zaman pasca modern. Zaman pasca modern atau disebut dengan filsafat kontemporer. Ini menjelaskan tentang filsafat rasionalisme yang perlu didekonstruksi karena kekeliruan dalam cara penggunaannya. Demikian catatan hasil tulis saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.